Sabraja. Kami dari kelompok 2 mata pelajaran sejarah minat kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 9 Kota Jambi. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi organisasi regional dan internasional yang terkhusus pada organisasi Fakta Warsawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Gilang Raksa Raja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari organisasi Fakta Warsawa dan saya akan menyebutkan nama-nama anggota Fakta Warsawa. Fakta Warsawa adalah organisasi aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur. Organisasi ini dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani pada tanggal 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia. Nama Fakta Warsawa juga diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan Warsawa karena fakta tersebut ditandatangani di Warsawa. Organisasi Fakta Warsawa berdiri karena negara-negara kawasan Blok Timur ingin mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari militer Blok Barat, yaitu NATO, yang sudah terbentuk lebih dahulu pada tahun 1949, serta berupaya untuk menyeimbangi kekuatan NATO. Fakta Warsawa juga terbentuk sebagai reaksi bergabungnya Jerman Barat ke NATO pada tahun 1955. Nama-nama negara anggota Fakta Warsawa. Fakta Warsawa terdiri dari 8 negara anggota, di mana 7 diantaranya tertera di dalam lambang Fakta Warsawa, yaitu yang ke-1 negaranya Bulgaria, Hungaria, Jerman Timur, Polandia, Rumania, Uni Soviet, Cekoslovakia, dan yang ke-8 adalah negara Albania. Di sini Albania yang menahan dukungan atas Fakta Warsawa pada tahun 1961 karena perpecahan Soviet dan Albania, dan secara resmi mundur dari Fakta Warsawa pada tanggal 13 September 1968. Pada Juli 1963 Republik Rakyat Mongolia meminta untuk bergabung dengan Fakta Warsawa, namun karena kala itu terjadi perselisihan antara Uni Soviet dengan Cina, maka Mongolia diposisikan sebagai pengamat. Selain Mongolia, ada beberapa negara komunis lainnya juga menjadi pengamat Fakta Warsawa seperti Cina, Korea Utara, dan Vietnam. Kendati Cina menarik diri pada awal 1960-an lantaran terlibat konflik dengan Uni Soviet. Saya Irfan Erlangga akan menjelaskan tentang tujuan Fakta Warsawa. Yang pertama yaitu mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman militer aliansi Blok Barat, yaitu the North Atlantic Treaty Organization atau NATO, yang sudah terbentuk lebih dahulu pada tahun 1949. Fakta Warsawa terbentuk sebagai reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada tahun 1955 berdasarkan Fakta Paris 1954. Tujuan yang kedua yaitu mengendalikan kekuatan militer di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur demi mencegah menyebarnya pengaruh Amerika Serikat atau pengaruh liberalisme. Perkembangan Fakta Warsawa diawali dengan pembentukan Fakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Fakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1965 dan ditandatangani di Warsawa pada tanggal 14 Mei tahun 1955. Fakta Warsawa terlibat di beberapa konflik. Yang pertama, antara 23 Oktober sampai 10 November pada tahun 1956 terjadi Revolusi Hungaria, yakni upaya menantang pemerintahan komunis Hungaria yang didukung oleh Uni Soviet. Selanjutnya, pada tahun 1970, Leonid Brezhnev secara resmi menjadi pemimpin tunggal Uni Soviet. Pada era Brezhnev, Uni Soviet dan negara-negara anggota Fakta Warsawa
menginvasi Cekoslowakia guna mencegah meluasnya reformasi musim semi pra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Ryan. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh Fakta Warsawa terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, ada pengaruh ideologi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Fakta Warsawa adalah organisasi yang didirikan oleh negara-negara yang berideologi komunis. Nah, kalau lagi ngomongin ideologi ini, ingatan kita pasti langsung tertuju kepada sejarah kelam bangsa Indonesia, yaitu tragedi berdarah G30 SPKI. Namun, bagaimana sih awal ideologi ini masuk ke Indonesia? Ideologi komunis masuk ke Indonesia pada tahun 1913, diperkenalkan oleh Snifflitz dari anggota Partai Buruh Belanda melalui Pusat Organisasi Buruh Kereta Api yang berdiri di Semarang yang dikenal dengan Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel atau EVSTP. Pada tanggal 23 Mei 1920, EVSTP mengubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia, sekaligus menjadi hari lahir PKI untuk menyesuaikan arus pergerakan global. PKH mengadopsi program Komintern yang mengarah ke pembentukan pemerintahan Soviet Hindia Belanda. Gerakan ini membuat pemerintah Hindia Belanda bersikap keras kepada PKH dan menangkap tokoh-tokohnya. Pada tahun 1921, PKH berganti menjadi Partai Komunis Indonesia untuk menunjukkan identitas nasionalnya. PKI melanjutkan semangat perjuangan ISDV melalui pergerakan kooperatifnya. Dalam perjalanannya, PKI mengalami pasang surut dan pemberontakan hingga pembantaian massal pada 1965 sampai 1966. 2. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Uni Soviet. Salah satu pengaruh Fakta Warsawa bagi Indonesia adalah ketika terjadi perebutan Irian Barat tahun 1962. Peristiwa tersebut terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Indonesia mendapatkan bantuan militer dari Uni Soviet guna mendukung perebutan Irian Barat dari Belanda. Indonesia dapat memperoleh bantuan tersebut karena Presiden Soekarno memiliki sentimen terhadap Amerika Serikat yang dianggap sebagai imperialis nyata di dunia, sehingga Presiden Soekarno lebih memilih banyak bekerja sama dengan Uni Soviet. Selama masa kekuasaan Soekarno, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Soviet sempat mengalami masa-masa sulit. Hal ini karena Indonesia menolak untuk bergabung dengan Fakta Warsawa dan lebih memilih untuk mengambil jalan non-blok. Faktor penyebab runtuhnya Fakta Warsawa. Fakta Warsawa berakhir disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Fakta ini berperan sebagai sandaran bagi rejim komunis Eropa Timur yang tidak populer. Dukungan rakyat di setiap negara anggota kecil sekali. 2. Berkuasanya orang-orang non-komunis di negara-negara anggota Uni Soviet membuat pengaruh Fakta Warsawa semakin melemah. 3. Meskipun pemerintah Uni Soviet menunjukkan komitmen untuk mempertahankan fakta tersebut, terlihat jelas bahwa musuh-musuh terbesar yang mengancam perjanjian itu berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Musuh yang dimaksud adalah negara-negara Eropa Timur sendiri yang takut akan serangan dari Uni Soviet. 4. Moskow sendiri bahkan meninggalkan fakta tersebut. 5. Muncul dan semakin kuatnya gerakan solidaritas atau Solidarnosc di Polandia yang kemudian berhasil mendorong pemilihan umum yang bebas di negara tersebut pada 1989. Dalam pemilihan umum tersebut, Solidaritas menang melawan Partai Komunis. 6. Tersingkirnya Partai Komunis Cekoslowakia. 7. Jatuhnya pemimpin komunis Bulgaria Todor Zhivkov. 8. Jatuhnya pemimpin komunis Rumania Nicolae Ceausescu. 9. Lemahnya koordinasi dan kesatuan di antara negara-negara komunis. 10. Republik-republik yang membentuk Uni Soviet menuntut hak untuk memisahkan dan hal tersebut semakin meningkatkan permusuhan. Dengan merujuk pada situasi-situasi yang digambarkan tersebut, para menteri luar negeri
dan pertahanan negara-negara yang tergabung dalam Fakta Warsawa mengadakan pertemuan pada 25 Februari 1991 di Hungaria pada 1 Juli 1991. Fakta Warsawa secara resmi berakhir bersamaan dengan gelombang revolusi demokratis di Eropa Timur dan bubarnya Uni Soviet pada tahun yang sama.